kembali lagi bersama saya Amalia Nurfadila. Jadi tugas video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurzamin. Selamat menyaksikan. Welcome to Matematika Zone. Pada kesempatan Matematika Zone kali ini, kita akan membahas tentang operasi pecahan. Kita akan mengenal apa itu pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0, di mana untuk bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Dan pada hakikatnya, transaksi dalam bilangan pecahan adalah bagaimana cara menyederhanakan pembilang dan penyebut. Pecahan itu terbagi atas pecahan murni, pecahan tak murni, dan pecahan campuran. Nah, pecahan murni merupakan pecahan yang nilai pembilangnya lebih kecil dari nilai penyebutnya. A lebih kecil dari B, di mana pecahan murni ini masuk ke dalam salah satu jenis pecahan biasa. Adapun contoh dari pecahan murni ini seperti 2/3, 4/7, 1/5, maupun 3/18. Selanjutnya ada pecahan tak murni. Pecahan tak murni merupakan pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar dari nilai penyebutnya. A lebih besar dari B. Adapun contoh dari pecahan tidak murni ini antara lain 5/3, 4/3, dan 11/7. Nah, selanjutnya ada pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan kombinasi dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Adapun contohnya antara lain 1/2, 2/3, 4, 3/5, dan lain sebagainya. Nah, operasi dalam pecahan itu terbagi menjadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, contoh soal yang pertama ada 1/2 plus 2/3. Nah, untuk penjumlahan pada pecahan ada dua cara. Sebenarnya bisa penjumlahan dan pengurangan. Jadi ada dua cara. Yang pertama itu dengan mencari KPK dari masing-masing penyebutnya. Mencari KPK dari masing-masing penyebut. Nah, yang pertama itu KPK dari 2 dan 3 kan. Nah, yang pertama dari 2. Yang 2 itu ada 2, lalu 4, lalu ada 6, lalu ada 8, dan seterusnya ya. Lalu yang 3, KPK dari 3 ada 3, lalu 6, lalu 9, dan seterusnya. Nah, di sini kita menemukan angka yang sama kan, ada 6. Jadi kita ambil angka yang sama dari setiap KPK penyebutnya itu. Kita ambil 6, lalu 6 kita tulis. Jadi sama dengan per 6. Kita tulis di sini aja sekalian. Soalnya kalau penyebutnya sudah disamakan pasti tetapkan 6. Lalu 6 kita bagi 2, itu kan 3 kita kali 1, jadi sama dengan 3. Lalu 3 kita bagi 3, 6 kita bagi 3, itu kan 2 dikali 2 itu 4, jadi plus 4.
Udah deh, langsung jumlahkan. Jadi 3 tambah 4 itu kan 7. 7 per 6. Sudah. Nah, selanjutnya kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua itu dengan langsung mengalihkan. Jadi kita kali silang, langsung dikalikan. Jadi 1 kita kalikan dengan 3, lalu 2 kita kalikan dengan 2, dan untuk penyebutnya kita kalikan juga 2 dikali 3. 2 kali 3 kan 3, plus 2 kali 2 itu 4, per 3 dikali 2 itu 6. Jumlah deh, 3 tambah 4 kan 7, lalu per 6. Gampang kan? Sama juga kan hasilnya seperti yang sebelumnya. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini ada perkalian antara pecahan campuran dan pecahan biasa. Nah, untuk pecahan campuran ini kita ubah dulu ke pecahan biasa. Caranya itu dengan 2 kita kalikan dengan 2, lalu nah ini 2 kali 2, lalu nanti hasilnya dijumlah dengan 1. Kan 2 kali 2 4, jumlah 1 sama dengan 5 per penyebutnya tetap 2, lalu dikali dengan 4/3. Nah, untuk perkalian ini jadi kita langsung aja kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi sama dengan 5 kali 4 kan 20, lalu 2 kali 3 kan 6. Sudah deh. Nah, ini kan masih bisa kita sederhanakan. Cara menyederhanakan itu dengan masing-masing pembilang dan penyebut kita bagi dengan angka yang sama. Misalnya kita bagi dengan angka 2, 20 kita bagi 2, nah 6 juga kita bagi 2. Jadi sama dengan 20 bagi 2 itu kan 10. Lalu 6 kita bagi 2 itu hasilnya 3. Jadi hasil perkaliannya itu 10/3. Gampang kan? Nah, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Ini ada soal cerita. Ayo kita baca dulu. Seorang dokter memberikan 40 tablet pada seorang pasien. Jika tiap hari harus minum 1/4 tablet, maka obat akan habis dalam berapa hari tuh? Nah, ini kita ubah dulu ke persamaan matematika. Kan di sini 40 tablet. Nah, harus diminum setiap hari itu 1/4. Maka persamaannya itu kan 40 tuh. 40 kita bagi dengan 1/4. Kita buat jadi 40 dibagi 1/4. Nah, 1/4 ini kita ubah dulu karena ini masih bentuk campuran. Kita ubah ke pecahan biasa. Seperti tadi kan, ingat kan caranya? Jadi cara ngubahnya itu 1 kali 4, lalu 4 ditambah dengan 1 dikali 4
kita jumlah hasilnya itu, hasil perkalian kita jumlah dengan angka yang di atas, yaitu 1. Jadi 1 dikali 4 kan 4 ditambah 1 itu dengan 5. Nah 5 per penyebutnya tetap jadi 5 per 4. Lalu kita masukkan lagi, kita tulis ulang ya, jadi 40 dibagi 5 per 4, 5 per 4. Nah untuk pembagian ini agar lebih mudah, kita ubah ke bentuk operasi perkalian. Nah caranya gimana? Jadi untuk mengubahnya ke dalam operasi perkalian itu kita tetap tulis tuh 40 nya, jadi 40 tetap 40, kita tulis 40. Nah kita ubah jadi perkalian, jadi dikali 5 per 4 ini kita balik jadi 4 ke atas, 5 ke bawah. Jadi jadi 4 per 5 ya. 4 per 5 jadi 40 dikali 4 per 5. Nah 40 kan kita bisa sederhanakan, jadi 40 itu dibagi 5 kan 8 tuh, jadi 40 kita bagi dengan 5, hasilnya itu sama dengan 8. Ini agar lebih mudah perhitungan ya. Nah terus 8 ini langsung kita kalikan dengan 4, hasilnya 32. Sudah deh, jadi obat itu akan habis dalam waktu 32 hari. Jadi yang C. Mungkin itu pembahasan soal hari ini, semoga kalian mengerti dan tunggu pembahasan selanjutnya.